Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Nur Hidayati atau biasa disapa Ibu Yati. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Oke, jadi kali ini saya berbicara selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lombok Barat kelas 13 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah saya jalani di modul 2.2 ini dengan tetap mengaitkan dengan modul-modul sebelumnya. Untuk membuat koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan KSE ini, saya akan menjawab pertanyaan berikut ini dengan tentunya menyelami pengalaman dan juga pemahaman saya terhadap modul 2.2 hingga tahap ini. Jadi dari awal sampai dengan tahap yang sekarang ini gitu ya. Nah, ini dia 3 pertanyaan yang akan saya jawab guna nantinya membuat koneksi antar materi modul 2.2. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Kemudian pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah ... Kemudian pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 tadi, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan juga di sekolah untuk murid-murid saya, untuk rekan sejawat saya itu apa aja. Oke, untuk efisiensi waktu gitu ya, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kita itu cukup melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi saja gitu ya, tanpa memikirkan hal yang sederhana namun krusial nih ternyata, yakni pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Sehingga dalam menyusun RPP, saya hanya memfokuskan pada diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk saja. Nah, setelah mempelajari modul ini, ternyata selain melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga perlu mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional atau KSE dalam praktik mengajar dan juga kurikulum akademik sekolah, sehingga murid-murid nantinya bisa merasa nyaman, merasa aman, dan tentunya merasa bahagia dalam proses belajar di kelas atau di lingkungan sekolah, yang nantinya nih ujungnya itu adanya peningkatan kompetensi akademik dan juga kesejahteraan psikologis atau well-being mereka. Nah, selanjutnya yang kedua. Jadi berkaitan dengan kebutuhan belajar dan juga lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being mereka, ada 3 hal mendasar dan penting menurut saya yang saya pelajari di modul 2.2 ini. Yang pertama, harus ada pengajaran eksplisit PSE di sekolah dalam bentuk co-kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, harus ada yang namanya integrasi KSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda, potensi yang spesial ya, dan orang lain itu adalah mitra, bukan saingan atau lawan. Ini
terutama yang terakhir ya, ini saya note banget waktu saya eksplorasi konsep modul 2.2 ini. Jadi menurut saya ini adalah salah satu hal yang mendasar dan juga penting gitu ya, untuk bagaimana kita memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar mampu meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being mereka. Dan yang terakhir, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid saya, ya. Jadi seperti halnya yang saya pelajari di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut KHD, yakni menuntun, maka kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran yang menuntun murid saya selain dalam hal peningkatan potensi akademik mereka, namun juga keterampilan sosial emosional mereka dengan menyisipkan KSI di kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Contohnya saja, di awal kegiatan pembelajaran saya memberikan pembukaan yang hangat gitu ya, yang penuh semangat dengan cara yang simpel, yang sederhana aja, menanyakan kabar mereka, kemudian menanyakan bagaimana perasaan mereka. Nah, ini tentunya KSI, kesadaran dirinya ada di sini. Saya kemudian mengajak murid-murid saya untuk mindfulness, bisa menggunakan teknik stop yang saya sangat sukai dan saya sudah jalankan gitu ya. Kemudian saya melaksanakan kegiatan inti yang melibatkan, dan pastinya kegiatan penutup yang optimistik, seperti misalnya memberikan apresiasi, melakukan refleksi, dan menanyakan perasaan anak murid saya setelah ya, jadi selama mengikuti pembelajaran dan setelah mengikuti pembelajaran itu seperti apa. Ini saya rasa ada hubungannya juga dengan optimalisasi otak lambat atau otak luhur. Jadi saya kayak kepikiran gitu ya dengan modul-modul yang sudah saya pelajari, dan ini kaitannya dengan modul-modul yang sudah saya pelajari sebelumnya ya, di modul 1.2.A1, dan juga pastinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar murid-murid saya, dan itu sudah saya pelajari di modul 1.2.A.2. Berikutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Kalau tadi di kelas ya untuk anak murid, nah di sini nih untuk rekan sejawat. Jadi seperti yang saya sudah pelajari di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, terlebih lagi saya menitik beratkan dalam hal kolaborasi. Ya, jadi setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya pastinya akan lebih menekankan lagi pemahaman bahwa semua rekan guru saya itu memiliki potensi yang berbeda, keunikan yang berbeda, dan mereka itu adalah mitra saya dalam hal berkolaborasi untuk mencapai visi. Jadi, rekan kerja atau teman sejawat bukanlah saingan atau lawan, ya. Dan hal ini atau pemahaman ini ingin sekali saya share gitu ya, saya bagi ke rekan-rekan guru saya yang lain untuk sebagai bahan pengingat bagi kita bersama. Jadi bukan hanya ke siswa saja tentang pemahaman atau praktek baik ini saya bagikan, namun juga ke rekan guru dalam rangka menciptakan iklim atau budaya sekolah yang positif agar kami tentunya semuanya itu bisa mencapai well-being kami. Nah, demikian dari saya terkait dengan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.